Kita bisa melihat bagaimana apa yang diucapkan oleh pakar voli tersebut, bahwa sejatinya tugas dari Tanace ini sekaligus tugas dari Kang Sohui justru dipermudah oleh Megawati Ngesri sekaligus Bukilis. Andai saja saat itu kemungkinan besar Pion Spider tidak kalah melawan Despak ataupun Pion Spider tidak mengalami masalah yang serupa, mungkin akan sulit. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile. Pion Spider untuk saat ini, mereka tengah mengalami hal yang cukup mengejutkan sekali, di mana tim unggulan yang saat ini sejak ronde pertama sampai dengan ronde kedua terus tancap gas tanpa meraih kekalahan. Parahnya mereka tergelincir juga. Tergelincirnya Pion Spider ini tentunya menjadi warning yang sangat keras sekali, karena memang Hyundai memiliki kesempatan untuk bangkit membalikkan keadaan. Bukannya apa-apa, Pion Spider benar-benar sedang apes. Dua pemain asingnya yakni Tutku Burko dan Analisi Vici mengalami cedera dalam waktu hampir bersamaan. Tak hanya itu, libero muda Shin Yeon Kong dikabarkan juga mengalami cedera. Akibatnya performa runner-up musim lalu itu terjun bebas. Terbaru Selasa 24 Desember 2024, mereka tumbang dari Hayipas dan menjadi kekalahan ketiga beruntun. Padahal sebelumnya Pion Spider merupakan tim paling mengerikan seiring catatan 14 kemenangan beruntun. Namun sejak Tutku Burko absen akibat cedera, Kim Yong Kong bak tim papan bawah yang jadi bulan-bulanan lawan hingga mencatat 3 kekalahan beruntun. Kekalahan pertama adalah saat menjamu Respak 17 Desember lalu. Kala itu anak asuh Marcelo Badanja dihajar Megawati Ngesri 3-1. 3 hari kemudian, mereka giliran digeprek Hyundai Hellstead 3-0. Terakhir kemarin Pion Spider ganti dibantai Hayipas 3-0. Kim Yong Kong sejatinya bermain cukup baik di laga kemarin dengan mencetak 17 poin, terbanyak di antara kedua tim. Namun rekan-rekan pemain berjuluk Ratu Voli Korea itu melempem. Sedangkan raihan poin Hayipas lebih merata. Tanace menyumbang poin tertinggi yakni 14, disusul Kang Sohui 13 dan Marilyn Nikolova 11. Akan tetapi yang menjadi perhatian jelas justru kebangkitan dari Hayipas yang cukup mengejutkan sekali dan terpuruknya Pion Spider yang membuat semua orang tidak percaya. Hal ini jelas menjadi indikasi utama yang sangat menjadi perhatian, di mana pengamat sebelumnya mereka sempat berbicara bahwa sejatinya hasil yang diraih oleh klub-klub setelah pertandingan Pion Spider melawan Despak adalah karena jasa Megawati, Bukilis, dan tentunya adalah jasa dari seluruh staf dan kalangan Despak. Bagaimana tidak, Hayipas menang melawan Pion Spider bukan karena kualitas Hayipas bagus, bukan karena para pemain Hayipas dominan, akan tetapi secara fakta dan data, bahwa Hayipas meraih kemenangan melawan Pion Spider justru karena pengaruh Megawati dan Despak lah yang mengalahkan Pion Spider. Kita paparkan maksud dari komentator itu yang berbicara secara langsung, yang membongkar alasan yang sebenarnya. Setelah kekalahan yang dialami oleh Pion Spider melawan Despak, memang Pion Spider mengalami dua masalah yang besar. Masalah yang pertama adalah cedera. Jika saja di pertandingan itu Tutku tidak pontang-panting menghadapi Despak di atas lapangan dengan berbagai alasan di atas itu, kemungkinan besar bahwa Tutku akan tetap bermain sampai saat ini. Kehadiran Tutku tersebut adalah kehadiran yang paling vital dalam tubuh tim, dikarenakan dirinya adalah orang yang memiliki kecepatan dan refleks serta visioner dalam bermain hampir setara dengan Ratu Voli Korea. Kehadirannya mengimbangi kecepatan Pion Spider dalam melakukan sebuah blocking yang sangat keras sekali, di mana tentunya secara utuh permainan blocking yang dilakukan oleh Pion Spider hampir keseluruhannya lewat perantara antara Tutku yang mampu mengimbangi sisi ruang yang kosong. Gaya bermain Tutku ini memang tidak sehebat KYK, akan tetapi KYK yang berumur tidak muda lagi, tentunya ia tidak bermain dengan sempurna. Sehingga dalam posisi itu, ketika Tutku tidak ada peran ganda, permainan dari Pion Spider mendadak kehilangan banyak poin. Tidak ada satupun pemain yang bisa mengimbangi pergerakan KYK, dan parahnya KYK hanya bekerja sendirian.
Sedangkan alasan yang kedua adalah mentalitas. Mentalitas dari Pink Spider setelah kalah melawan Respak ini, selain memang kehilangan banyak pemain sekali, mereka benar-benar hancur secara utuh. Hal ini menjadi pertanda bahwa sejatinya Pink Spider seperti tidak mempunyai semangat setelah pertandingan terakhir melawan Respak, di mana kekalahan melawan Respak membunuh ambisi mereka. Hal ini terlihat dari ekspresi Abodanja. Terakhir kali Abodanja ngebat ingin meraih kemenangan untuk meraih poin hanya melawan Respak saja. Selebihnya dalam beberapa pertandingan terakhir, baik itu Abodanja ataupun yang lainnya, mereka tak bisa melakukan apapun, hingga parahnya Abodanja seperti kehilangan semangat. Bahkan sikap Abodanja ini setelah pertandingan terakhir, di mana melangsungkan pertandingan melawan Hipas, ia hanya melamun dan dipertanyakan oleh fans Korea. Kenapa bisa Abodanja tidak memberikan instruksi apapun apa yang terjadi? Hal ini mempertegas bahwa sejatinya gara-gara pertandingan melawan Respak tersebut, Pink Spider tidak bisa melakukan apapun. Mereka mati dalam masalah mentalitas dan mereka juga tak bisa melakukan apapun karena pemain cedera. Pakar voli berbicara secara jujur bahwa semua ini beralasan karena pertandingan terakhir. Cara Megawati dan cara Bukilis dalam meraih kemenangan melawan Pink Spider menciptakan luka lebam bagi Pink Spider yang sampai detik ini begitu sulit untuk disembuhkan. Akhirnya muncul tim yang pertama kali memberikan kekalahan untuk Pink Spider, yaitu Respak. Berbicara tentang bakat dari Respak ini dikarenakan dua pemain yakni Megawati dan Bukilis. Performanya berlanjut cukup baik sampai saat ini. Mega dan Bukilis menjadi kunci kemenangan ini. Pemain tersebut memiliki rasio tinggi, menunjukkan kinerja yang bagus dan membuat Pink Spider sangat kelelahan. Walaupun Pink Spider memiliki KK yang menciptakan kinerja baik dan memberikan perlawanan pada Respak, namun seperti yang dilihat Bukilis dan Megawati, mereka tidak menyerah sehingga kemenangan pun berakhir, ujar sang komentator sebagai pengamat voli di kanal SBS Sport. Kita bisa melihat bagaimana apa yang diucapkan oleh pakar voli tersebut, bahwa sejatinya tugas dari Tanace ini sekaligus tugas dari Kang Sohwi justru dipermudah oleh Megawati yang ngesri sekaligus Bukilis. Andai saja saat itu kemungkinan besar Pink Spider tidak kalah melawan Respak ataupun Pink Spider tidak mengalami masalah yang serupa, mungkin akan sulit sekali dan hanya mimpi di siang bolong bagi Hipas untuk mengalahkan Pink Spider. Karena jujur saja, di round ketiga, tim-tim yang mengalahkan Pink Spider bukan karena mengalahkan dengan kekuatan, akan tetapi karena melemahnya kemampuan tim yang dipimpin oleh KK. Bahkan sekelas Abodanja pun sampai pasrah yang menjadi pertanda bahwa tugas Sohwi sekaligus Tanace sangat mudah sekali. Nah, setelah Sobat Voli mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Voli mengenai Mega dalam pembahasan kali ini? Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar, baik itu positif ataupun negatif. Yang penting kritikan dan saran membangun, tapi jangan berlebihan. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought